la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan la mawjuda illa Allah. Sudah. Tapi jangan ngomong saya Allah, nggak boleh, itu namanya nggak sopan. Sekelas ini aja Imam Halad jadi dibunuh itu, dibunuh karena nggak adab, nggak sopan, itu namanya nggak sopan. Nggak boleh dong tangan ngaku saya, itu nggak boleh. Ini tangan, tapi kan panas nggak sebut saya? Enggak, tangan kamu gitu. Tapi kalau cuma kentut ngaku saya, kan saya bagian dari kamu. Saya kan kentutnya, kentut kamu. Ngaku saya kan nggak boleh. Siapa kamu? Kiai Amrillah kentut. Siapa kamu? Saya Kiai Amrillah cekentut. Kan nggak boleh kan? Nggak sopan namanya ya. Nggak sopan. Walaupun tidak ada pada faktanya kecuali Kiai Amrillah. Walaupun itu kentutnya. Ya begitulah. Jadi manusia itu begitu, faktanya nggak ada. La maujudail ya, tapi kita masuk ke sana itu saya sarankan nggak lewat tapakur ya, tapi lewat dikir. Lewat apa? Ya, dikir yang banyak, merasa hina, merasa apes, DP. Jadi jangan lewat tapakur. Kalau lewat tapakur nanti, kalau tapakur dari lagi dikir boleh, lagi dikir kita tapakur boleh. Kalau tapakur sengaja kita memikir gitu, itu kurang bagus. Kalau belum banyak pikirnya, nanti yang masuk nanti setan apa. Jadi kalau dikirnya udah banyak boleh tapakur ya boleh. Kalau belum banyak dikirnya nggak boleh tapakur. Wasayati min kalamil mu'allif, besok teka min kalamil mu'allif rahimahullah, al aqwanu utawi aqwan iku sabitatun, tetap mamhuwatun bi isbati kalawan isbati Allah, mamhuwatun kang lebur bi ahadiyati rabbih, bi ahadiyati dati kalawan ahadiyah dah Allah. Wa qala qaddasallahu sirrah, al aqwan, jadi adanya makhluk itu, adanya ombak itu karena ada apa? Air. Jadi aqwan itu ibarat ombak dengan air. Ya, air qaimnya, ya ombak adalah akwannya. Ketika ada air, ada apa? Ketika air ingin jadi ombak berarti ada ombak. Tapi kalau airnya menghilang, ada nggak ombak? Nah, itulah al akwan. Aku itu gitunya, gitu maujudun bi isbatih, ya mamhuwatun apa? Mamhuwatun bi adami. Jadi al akwan itu sabitatun bi mamhuwatun bi ahadiyati dati. Jadi ketika ya seperti air lah, seperti air. Itu mana qayyum ya. Seperti es dengan airnya. Kalau ada, kalau ini es itu kalau ada, kalau airnya ada, kalau airnya nggak ada nggak esnya? Nggak ada. Gitu. Jadi es itu apa? Ya cuma air, cuma membeku gitu tuh. Es kan cuma air, cuma membeku. Kan nggak ada apa-apa dalam es. Ya, akwan juga begitu. Akwan itu nggak ada faktanya. Dia itu cuma tajalli rububiyah, tajallinya rububiyah. Tajallinya begitu. Allah memang begitu. Kok nggak, yang koknya itu karena kita nggak jalan-jalan ke alam malakut aja. Jadi kok gitu. Kok karena kita jadi sibuk dengan memikirkan ini tubuh saya. Ini tubuh saya bau, tubuh saya kurus, tubuh saya kurang sedap. Wah, itu sibuk dengan tubuh, sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan ladang, sibuk dengan apa, perusahaan, ya, sibuk dengan kelompok, sibuk itu yang kita jadi nggak bisa naik ke alam malakut gitu. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia, maka hancurlah kita gitu. Jadi kita dibohongin terus. Ya ngobrolnya kita sama orang bodoh, lingkungan bodoh, gitu. Gaul sama bodoh,
Orang terpintar saja kan enggak terpintar, dia udah tahu tuhfah, baca iya, baca. Kan urusan begini bingung juga, kelabakan dia. Kelabakan. Tuhfahnya udah baca, ihyanya sudah udah baca. Udah kan masuk, kan kamu itu enggak ada. Kan kelabakan. Wong saya pengen jus kok. Dia bilang enggak ada. Bingung dia. Kamu itu enggak ada kan bingung. Ya, kalau kamu dibilang kamu nggak ada, itu harus ahli dzikir, harus orang-orang yang mau berangkat ke sana, melatih dirinya gitu. Terus sekalian datang mau melatih, didorong hutang, nah, itulah maka kekosehan sarwega kosehan Allah. Mudah-mudahan kalau ditulung. La tata'id niyatu himmatika ila ghairi. La tata'id ulah ngaliwat naon niyatu himmatika, niat himmah anjeun ila ghairi keluar Allah. Fal karim mangka aridat anu berehan eta la tatakhattuhu teu ngalengkahan ka eta karim naon amalu al amal pangengangan. Lamun urang boga kahayang ulah sampai ka diasongkeun keluar Al-Karim gitu. Kenapa? Karena Al-Karim itu tidak mau ada sesuatu permintaan yang lewat darinya. Kalau kamu butuh saya aja. Kalau kamu ada kebutuh lewat dari saya marah gitu. Kenapa? Karena saya dat yang maha pengasih, yang maha karim, yang maha bagus gitu. Al-himmah al-aliyah ari himmah anu luhur tani punyegah eta himmah min rafi hawaijiha tina ngangkatkeun kabutuhna ila ghairil karim keluar al-karim. Wala karim mate edat karim al haqiqah secara hakikatna si wallahi ta'ala selain ti Allah. Qala al-Junaid radhiyallahu an al-karim aridat anu karim teh alladzi la yahujuka anu teu ngagiring ka anjeun ila mas'alatin kana menta. Wa qala Haris al-Muhasibi radhiyallahu anhu al-karim anu merehan teh alladzi la yubali anu teu peduli man ka jalma atau nu mere eta karim kana eta man. Jadi kasaha wae. Wakila al-karim anu berehan teh alladzi la yuhibu henteu nganya-nyakeun raja al muamilin harapan orang yang berharap. Wazmaul ibarat ari nu ngumpulkeun ibarat pi makna wasfil karim dina ngamalan sifat karim ma utai barang kila ducapkeun al karim ari karim alladzi idza qadara di mana-mana mampu menghukum apa memaafkan. Wa idza wa'ada di mana dia menjanjikan wafa memenuhi. Wa idza u'ti wa idza a'ta di mana dia memberi jada dia nambahi ala muntahar raja kepada ujungnya harapan. Wala yubali dia tidak peduli kam a'ta berapa dia ngasih. Enggak peduli ngasih berapa, enggak peduli. Wala liman a'ta dan tidak peduli siapa yang dia kasih. Wa in rupiat kalau diangkat hajatun kebutuh ila ghairihi kepada luar dia layar lo dia tidak suka gitu. Wa idza japa kalau orang itu jauh dari dia, japa orang itu menjauh dari dia, ataba dia marah. Itu karim tuh. Kalau orang itu nggak mau muji-muji jauh, itu marah al-karim tuh. Kok kamu itu nggak mau muji aku, kok kamu nggak mau dekat sama aku, kok kamu nggak mau butuh sama aku, marah nih, marah. Tapi kalau mau ngasih nggak peduli berapa aja. Ada orang yang seumur hidupnya maksiat, cuma gara-gara ngasih minum anjing sudah hancur lebur tuh maksiatnya, jadi masuk ahli surga. Seumur hidupnya memerangi Nabi, memusuhi Nabi, di ujung-ujungnya dipaksa
Itu Abu Sufyan itu Hindun itu bukan masuk surga bukan sukalera itu masuk Islamnya. Dia dipaksa dengan Futuh Mekah, udah nggak ada daya, nggak ada tempat dia, nggak ada ruang untuk kekafirannya, karena dia juga tahu posisinya. Kalau dia terus kafir ya mau apa kalau nggak mati? Itu udah kabur-kabur tuh, mau hijrah kemana? Itu hampir semuanya itu ahli sorga itu yang membenci Rasul, ya, yang memusuhi Rasul, yang tidak mati duluan. Kalau mati duluan kayak Abu Jahal lain cerita, kayak Walid mati duluan kan nggak cerita itu, mati duluan sebelum. Tapi kalau sampai akhir ujung itu hampir semuanya taubat itu masuk Islam semuanya, walaupun masuk Islam dipaksa. Itulah kebaikan yang tak terhingga. Terus kamu sekarang nganggap diri kamu segoblok apa? Nggak seberapa dibanding gobloknya Abu Sufyan, dibanding gobloknya Siti Hindun dulunya. Tapi lihat derajat yang didapat. Kalau kita sudah berhubungan dengan Al-Karim, nggak ada istilah saya itu terlalu pendosa, saya itu terlalu jelek, saya itu terlalu, nggak ada. Kalau sudah berhubungan dengan Al-Karim, sudah hangus semua dosamu. Yang penting kamu mau benar-benar menghadap kepada Al-Karim. Karena itu la yubali man a'ta wala kam a'ta. Dia tidak peduli siapa yang dia kasih, berapa yang dia kasih, dia nggak peduli. Nggak peduli. Siapa yang dikasih, berapa yang dikasih. Mau orang brengsek, mau orang apa, namanya mau balik pasti diterima. Namanya mau menghadap, ya pasti dipersilahkan. Nggak peduli dosa segimana, nggak peduli kesalahan seperti apa, asal benar mau balik, asal mau menghadap. Cuma yang dibutuhkan mental itu, mental merasa paling hina, paling brengsek, mental benar-benar butuh ke Allah, benar-benar pengen ditolong. Itu mental itu yang paling pengen benar-benar ditolong, pengen benar-benar butuh, benar-benar. Nah, itu mental itu yang harus punya. Itu namanya Al-Karim. Wa ma istaqsa kitu amalan barang istaqsa wa malan istaqsa wa istaqsa ya. Ataba wa ma jeung henteu we istaqsa ngatogak ngangap-ngangap beaknya, ngap beak istaqsa ngap-ngap jauh. Kan geus sudah terlalu banyak aku ngantek gitu. Kan sudah terlalu banyak aku kasih kamu itu. Enggak begitu, enggak pernah ngomong begitu. Aku kan sudah terlalu banyak kasih kamu, masa minta-minta terus? Masa kamu itu butuh-butuh terus? Aku kan sudah kurang apa sama kamu tuh, masa kamu terus-menerus minta? Nah, itu nggak mungkin begitu kalau Al-Karim. Wala yudhayi, dan orang menyia-nyiakan man kepada orang ngelada ngungsi bi ke Allah, wataja ngungsi Allah. Dia nggak pernah menyia-nyiakan orang yang mepet-mepet, ya Allah, ya Allah, ya Rob, nggak pernah nyanyiakan dia. Wala yudai, nggak pernah nyanyiakan. Iya hambaku, sudah aku kan Al-Karim, gitu kamu. Sudah aku kan Al-Karim. Pokoknya kamu, aku jamin, aku cukupi. Asal kamu jangan berhenti terus begitu sampai mati. Kalau kamu nanti berpaling ke motor yang aku kasih, kalau kamu berpaling ke mobil yang aku kasih, aku marah. Karena aku yang Al-Karimnya. Gitu. Kalau kamu terus begitu, sudah. Kamu mau minta apa, kamu pengen apa, segimana kamu butuh, aku kasih. Dengan lebihnya, wajada, aku tambah-tambah. Ini serius ini. Ini Al-Karim beneran. Wa yugnihi anil wasail. Lihat, wa yugnihi, dia tidak butuh anil wasail, dari perantara, wasupaat, dari penyapaat, nggak butuh dia, datang langsung. Ilahi abdukal asi ataka mukiram bidunubi wa qadda'aka. Hamba, ya Allah, aku hambamu, ataka, datang ke engkau. Datang langsung kepada engkau, langsung, nggak butuh wasail, nggak butuh
Supa'a, nggak butuh perantara untuk bersyafaat, langsung tok, langsung. Lah ya datang langsung. Kapan datangnya? Kapan datang? Kapan? Sekarang datang. Ya Karim, ya Karim, panggil ya Karim, panggil ya Karim, ya Karim. Lain Karim, Karim orang Majalengka lain ya mah. Ya mah Karim nu asli, asli. Al Karim, Al Karim. Al Karim, Al Karim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo. La yastagni ya apa? Yastagni ya yugni ya, yugni anil wasail was supa. Enggak butuh perantara. Enggak butuh perantara. Enggak butuh syafaat. Ya. Enggak butuh syafaat. Enggak butuh, langsung saja. Faidza kanat lamun aya opo hadis sifat. Ikilah sifat la yastahikuha. Tengah kana eta hadis sifat sopo ahadun sung suji siwallahi ta'ala salayanti Allah ta'ala. Payam bagi mang saja idan alla tatakhotahu ulah ngalangkahan ka Allah opo amalul muamilin. Itu cita-cita kahayang jelema nu hayang ila ghairi keluar Allah. Kama qala baduhum secara geus nyarios salih ulama haramun alaman wahadallaha rabbahu wa afradahu ayaz tadi ahadan ribda. Haramun alaman wahadallah rabbahu wa afradahu ayyaztadi ahadan ribda. Haramun haram, nggak boleh alaman wahadallah jelema anu ngahijikeun Allah, nauhidkeun Allah, robbah sebagai pangeran. Man robbak, man robbak, man robbak, man robbak, harrobun siwa, harrobun siwa, aya pangeran selain anjeunna, maka haram bagimu ya. Wa afradahu jeung ngahijikeun Allah ayaz tadi menta ahadan ka hiji jalma rib dan kana pituluh, haram. Kalau kamu mengatakan Allah itu satu, Rabbmu satu, maka haram bagimu minta kepada selain dia. Haramun alaman wahadallaha rabbah wa afradah ayazdadi ahadan ribda. Haram bagi mengatakan Allah satu sebagai Tuhan untuk minta kepada siapapun selain Allah. Wa ya sahibi bima'al haqi waqfatan amutu biha ujada wa ahya biha wujada wa kullil mulukil ardi taj hadu juhdah badal mulkun la yuba'u wa la yuhda. Wa yasib, hei sahabat-sahabatku, keep diam kamu bersamaku mal haqqi bersama Allah waqfatan sebentar saja. Amutu kita mati biha dengan diam itu, wujdan dengan cinta, wahya dan kita hidup biha dengan wakfu itu, dengan wakfah itu, wujdan juga dengan cinta. Wakul katakan oleh mulukil ardi bagi raja-raja dunia, tajhad kamu silahkan sungguh-sungguh, juhda dengan kesungguhan ya, dengan kesungguhannya wakfah padal mulku karena keratuan itu,
kerajaan yang sebenarnya, mulkun kerajaan, layu bau, nggak bisa dijual, walayuh dan tidak bisa didapat hadiah, tapi langsung dari Allah. Ayo ya, bersama hikam ya, bersama hikam, lihat isarah-isarahnya, selami, dalami ya, ikuti, yakini dulu pertama, yakini apa yang dibicarakan. Terus kan susah, iya susah kalau oleh kita, susah kalau oleh, ingat kaidahnya, mata waqofa matlabun angta talibu birabbik wala tayassara matlabun angta talibuhu. Kalau dengan Allah nggak ada yang susah, asal kita modalnya apa? Allah. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkil. La tarfa'an, kamu jangan ngasongkeun ila ghairi keluar Allah hajatan kana jika butuh wa ari eta Allah teh muriduha anu ngasongkeun eta butuh alaika kanjeun pakai payar pak kumaha ngahilangkeun saha ghairu luar Allah ma kana kabutuh kana anu aya teh simah teh huwa Allah lahu kana eta mah teh wadi anu nyimpen. Man ari jalma layas tatu teu mampu ayarfa'a kana ngahilangkeun hajatan kana kabutuh an nafsi tina awakna man pakai payastati kumaha bisaeun ayyakuna aya teh si man teh la kana eta hajah an ghairi luar man ropian ngahilangkeun. Kamu kalau kebutuh ya, kamu jangan minta dihilangin sama luar Allah. Kamu kalau ada kerepotan itu jangan minta supaya dihilangin luar Allah. Kenapa? Karena Allah yang nyimpen kerepotan itu. Karena Allah yang buat kerepotan itu. Kalau Allah yang buat kerepotan itu, bisa nggak yang lain ngilangin kerepotannya? Enggak lah. Karena Allah yang buatnya kerepotan itu. Kalau Allah yang nyimpan kerepotan itu, bisa nggak yang lain ngilangin? Enggak mungkin. Allah, kamu datang ke siapa itu? Ke apa? Buat kebutuh, ke teman. Terus teman kamu punya kebutuh nggak? Punya. Terus dia bisa nyelesain sendiri nggak? Nggak juga. Lah, kebutuhan dia juga sama dia nggak bisa nyelesain sendiri. Bagaimana bisa dia menyelesaikan kebutuhan kamu? Paham tuh? Ngapain datang ke orang? Dia juga nggak bisa nyelesain kebutuhan diri sendiri. Bagaimana dia bisa menyelesaikan kebutuhan kamu? Terus kebutuhan kamu itu siapa yang buat siapa? Bareng-bareng Allah. Kalau Allah yang buat, ada nggak selain Allah yang bisa menyelesaikan? Nggak ada. Terus kalau mau saya harus gimana? Kembali ke Allah, kembali ke Allah. Itu dari maksud ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil. Sudah kembali ke Allah aja. Kembali ke Allah aja. Kamu tuh silahkan sebanyak-banyaknya dan silahkan kamu kembali ke Allah sekembali-kembalinya. Silahkan kamu kebutuh sebanyak-banyaknya. Gak apa-apa hutang ratusan miliar, gak apa-apa. Asal kamu ya, asal kamu benar-benar ketika menghadapi hutang itu ke Allah toh, ke Allah toh, nggak apa-apa, nggak masalah. Wong dia tuh layu bali kam atau layu bali man atau kok dia nggak peduli berapa dia ngasih, nggak peduli siapa yang dia kasih. Saya kan orang brengsek, nggak peduli kamu mau bersih mau apa. Namanya kamu datang ke aku, ya kamu kalau brengsek jangan datang ke aku dong. Aku kan orang Al-Karim, ya terpaksa aku kasih, karena aku Al-Karim. Kamu kan brengsek, ya kan yang brengsek kamu. Kalau aku kan nggak brengsek, aku itu kan Al-Karim. Bagaimana? Ya Allah, aku kan brengsek banget. Bagaimana kau penuhi aku? Itu kan yang brengsek kamu. Kalau aku kan nggak brengsek, aku itu kan Al-Karim. Ya kalau kenapa kamu datang sama aku? Ya kalau datang sama aku ya kadung dong sama aku penuhi. Salahnya kamu datang sama aku. Jadi aku penuhi kebutuhan kamu gitu. Jangan ragu untuk datang ke Al-Karim. Jangan lihat kebrengsekan kita ketika kita datang kepada dia. Jangan. Seberengsek-brengseknya kita,
nggak akan mungkin mengalahkan karimnya dia. Bareng-bareng sebrengsek-brengseknya kita nggak mungkin mengalahkan karimnya dia, karomnya dia nggak mungkin. Dia itu terlalu karom lah, terlalu karomnya kebangetan. Jadi kebrengsekan itu nggak ada apa-apanya. Asal kita benar-benar aja ke sana baliknya. Itu saya alamin, Kiai. Saya tuh orang begini. Iya gitu, salahnya kamu datang sama aku, jadi aku kasih gitu. Coba kamu datangnya bukan ke aku, siapa yang orang brengsek kayak kamu yang ngasih? Tapi kalau kamu datang sama aku, ya aku penuhin, karena aku yang karim. Aku yang karim. Allah Akbar. Sudah Al-Karim panjang itu lah, panjang set, tilpul genep set, dah. Nah, hating dah. Baca sorangan dah. Maklum ya. La tarhal. Nah, hal sebarang. Oh iya, di bawahnya. Ilam tuhsin lamun orang ngabagusakeun sira don naka ing sangka sira. Bihi ing Allah li ajli husni wasfi, karena arah-arah bagus sifat Allah. Pahassin mangka ngabagusakeun sira don naka ing sangka sira bihi ing Allah li wujudi muamalati, karena wujud muamalah Allah ma'aksata sira. Pahal awadaka henteu ngabiasakan Allah ing sira illa hasanan angin bagus. Wal asda henteu nya ngadatangkeun Allah ilaika ka anjeun illa minana angin anugerah, angin nikmat. Kalau kamu nggak bisa baik sangka ke Allah karena sifat Allah, maka baguslah kamu sangka kepada Allah ya, dengan kebiasaan Allah sama kamu. Karena dia tidak membiasakan kepada kamu kecuali kebagusan, dia tidak membiasakan kepada kamu kecuali nikmat. Husnudzanni ari bagus sangka. Billahi Allah ta'ala eta ahadu maqamatil yakini, salah satu maqamat yakin. Wa nasu ari manusia pihi dina eta husnudzan ela kismaini aya dua, khosotun hiji orang spesial wa amatun kadu orang umum. Pal khoso ari orang spesial eta hasanu ngabaguskeun khoso adana ing sangkabi kalan Allah lima kalan barang, karena barang huwa Allah alaihi sama minan nuutis saniyah tina sifat-sifat nu bagus, ciri-ciri yang bagus, wasifatil aliyah sifat yang luhur, wal amah ari orang umum hasanu ngabaguskeun ieu amah adana ing sangka bi kalan Allah limahum lima karena barang hum ieu amah bimena ama min subugin ni'am tina sampurna nikmat wasumulil padli jeung kitu ngawengkuna padol wal karom wa tapaut ari perbedaan bainal maqamain dua maqam itu dohir walidzalika karena ikit tapaut la yukhafu teribasian minat tagoyur tina berubah wal inkila balik pi ahadihima dina nu sejen ma barang yukhafu dibasian pil akhir dina sejen. Jadi anu awal di husnun itu ada dua ya, aya husnun wali, aya husnun lain wali. Tapi kita bukan wali, tapi kita ikut husnun wali aja. Kita bukan wali tapi ikut husnun wali aja. Husnul wali gimana? Husnul wali itu ngelihat sifat Allah. Allah tadi apa? Al-Karim. Allah apa? Al-Karim. Allah apa? Ya Karim. Ya Karim. Kalau Al-Karim itu bisa nggak kira-kira berubah jadi Al-Bakhil? Bisa nggak? Bisa nggak berubah? Enggak. Sebrengsek apapun kita, Al-Karim tetap Al-Karim, nggak jadi Al-Bakhil. Ini sifat Allah, jadi sudah brengseknya kita biarin. Kalau Allah kan tetap Al-Karim, nggak berubah gitu. Allah itu Al-Jawad. Siapa Al-Jawad? Allah. Itu Al-Jawad Allah bisa berubah nggak? Enggak. Allah itu Al-Mu'ti bisa berubah?
Al-mani bisa berubah selamanya itu. Jadi kalau kita ngelihat Allah itu sudah bebas. Kalau husnunya husnu dan terus. Terus mau kayak apa kek? Ya yang brengsek kan kamu. Kalau Allah kan nggak brengsek. Kan yang ngasih siapa? Yang wujudin siapa? Kan bukan kamu. Selama kamunya nggak ada, selama yang kamu lihat itu Allah, ya aman-aman saja. Jadi itulah yang dimaksud panah itu nggak bisa, dosa itu sama, karena dosa itu adalah dulmah. Apa dosa itu? Dulmah. Sementara yakin itu adalah cahaya. Jadi yakin itu punya cahaya, ya. Dosa itu dia punya api. Itu kata ulama, ya. Cahayanya yakin itu ahraq, artinya lebih membakar kepada apa? Kepada dulmah, kepada maksiat, kepada dosa dibanding dengan apa? Gelapnya atau panasnya apinya maksiat kepada kebaikan. Ya kalau dia maksiat, kalau dia maksiat, dia jelek, kebaikan hilang nggak? Hilang nggak? Hilang. Kenapa? Karena kebakar oleh maksiat. Maksiat aja bisa ngebakar kebaikan, apalagi yakin. Bagaimana dia tidak membakar kejelekan gitu. Coba kita tarungkan gelap sama terang. Ada gelap, ada terang. Ditarungkan, mana yang menang? Bisa nggak gelap bertahan lawan terang? Nggak bisa. Itu yakin sama dengan luar yakin. Kalau orang sudah yakin, sudah terang dia. Sejelek apapun dia nggak jelek. Sejelek apapun dia nggak jelek. Maka itulah Sayyidina Siddiq itu kok melentek banget. Tahu melentek? Meletek ya. Meletek, sombong, wah, habis-habisan. Pokoknya ya itu masalahnya itu. Jadi yakin itu punya apa? Punya api, dia punya cahaya yang bisa menghangus, memberanguskan, ya, lebih besar kepada kejelekan, lebih besar daripada kejelekan menghanguskan kebaikan.